Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Saya Rida, diaspora yang sedang tinggal di Mesir. Semoga kita selalu sehat walafiat dan bahagia. Ya Allah, tabarakallah teman-teman. Jadi hari ini itu waktunya saya ke imigrasi lagi, karena katanya pihak imigrasi kan iqomahnya 2 minggu sudah selesai nih. Nah, tapi hari ini itu hari ke-18 saya baru ke imigrasi untuk mengambil iqomah. Mudah-mudahan sih sudah jadi ya teman-teman. Karena drama sebelumnya waktu pertama kali membuat iqomah itu, saya itu hampir tiap minggu ke imigrasi bersama suami itu selama 3 bulan hanya untuk mengambil iqomah teman-teman. Jadi setiap minggu kita ke sana itu pastinya stafnya selalu bilang belum jadi teman-teman, seperti itu. Jadi menurut saya itu imigrasi sendiri itu belum siap teman-teman akan tingginya permintaan pembuatan iqomah baru ataupun untuk perpanjangan iqomah. Karena untuk iqomah dikeluarkan seperti kartu identitas itu baru beberapa tahun ini saja teman-teman. Sebelumnya kalau membuat iqomah itu kita harus menyerahkan paspor, karena iqomahnya itu di stamp di paspornya, seperti itu. Jadi karena banyak warga negara asing yang datang ke Mesir, terutama pelajar dan mahasiswa untuk menempuh pendidikan di Mesir. Jadinya pengurusan iqomah itu kan pastinya banyak tuh teman-teman, dan meledak. Nah, staf-staf imigrasi itu kayak keteteran, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, tahu tidak, ini di depan saya ini bangunannya itu adalah kuburan teman-teman. Jadi kuburan orang Mesir itu seperti ini. Jadi kayak rumah, nanti itu jadi tempat kayak kuburan keluarga gitu teman-teman. Jadi nanti ada tulisannya keluarga apa, keluarga apa. Nah ini kita sudah sampai di imigrasi teman-teman, tapi karena macet seperti ini jadi kami memutuskan turun dari mobil itu yang di belakang pom ya teman-teman. Jadi ini kita jalan kaki saja ke imigrasi, karena kalau pakai mobil itu pasti macet seperti ini teman-teman. Nah kalau sebelumnya itu waktu perpanjangan saya itu lewatnya dari sisi sebaliknya teman-teman. Nah sekarang berangkatnya dari sisi sebaliknya juga, jadi lewat belakang pom bensin. Nah nanti teman-teman sebelum masuk ke wilayah kantornya,
itu ada pemeriksaan pertama di luar teman-teman. Jadi kita harus menunjukkan paspor ataupun identitas kita. Ini setelah pemeriksaan kita masuk ke area gedungnya teman-teman. Ini di luar itu seperti tempat tunggu teman-teman. Untuk pemeriksaan wanita dan laki-laki itu beda ya teman-teman. Laki-laki sebelah kanan, nah ini saya di sebelah kiri itu masuk ke pemeriksaan. Jadi nanti tas kita itu dan dokumen dimasukkan ke scanning seperti itu. Nah ini kita sudah masuk kantor imigrasi, kita mau naik ke lantai 5 teman-teman. Jadi tapi kita naik eskalator dulu sampai lantai 3 teman-teman. Di imigrasi itu teman-teman selalu penuh teman-teman. Jadi ini kita sudah sampai di lantai 5 ya teman-teman. Kita dari lantai 3 ke lantai 5 jalan kaki lewat tangga teman-teman, karena menunggu liftnya itu terlalu lama. Ini saya dan suami mau langsung ke loket pengambilan iqomahnya teman-teman. Jadi di sini loketnya. Jadi kita tinggal menunjukkan barcode waktu pendaftaran iqomah. Nah setelah dicek teman-teman, ternyata belum selesai dan kita disuruh balik lagi 2 minggu lagi teman-teman. Jadi kecewalah kita teman-teman. Jadi ini saya dan suami mau pulang deh teman-teman, dan kita balik lagi turunnya lewat tangga saja teman-teman, karena liftnya penuh dan pasti lama antrinya. Nah ini kita lewat tangga turunnya teman-teman. Pokoknya teman-teman kalau ke imigrasi kalau mau ke lantai atas lewat tangga aja teman-teman biar cepet. Nah ini kita sudah ada di lantai 3 teman-teman. Kita mau turunnya kalau dari lantai 3 ada eskalator teman-teman. Jadi memudahkan kita. Ini singkat cerita, kami sudah di luar ya teman-teman, sudah keluar gedung imigrasi dan sedang di depan minimarket di wilayah Chill Out. Chill Out itu salah satu nama POM ya teman-teman. Jadi kita seperti biasa, pasti saya mau jajan dulu di sini teman-teman, karena saya suka sekali beli snack kerupuk. Jadi kayak kerupuk udang gitu loh teman-teman yang biasa di Indonesia.
Tidak lupa juga pastinya membeli air minum. Biasanya tuh kalau tidak beli Evian itu terus merek lain seperti itu teman-teman, yang ada di etalasenya kulkasnya itu ada apa. Yang dingin pastinya suami pasti memilih minuman itu. Nah, ini tempat percoklatan ya teman-teman. Coklat-coklat Dubai pun ada di sini. Jadi selama di Mesir itu saya tuh kayak jadinya bosen gitu teman-teman makan coklat. Karena setiap hari kan saya juga minum coklat panas. Jadi segala macam coklat itu sudah pernah saya coba. Nah, ini sudah selesai belanjanya, terus kita ke kasir deh. Di sini juga jual kue teman-teman, pastry, ada juga salad. Biasanya kita juga makan salad di sini. Jadi satu tempat itu bisa untuk sarapan. Ada barnya juga untuk beli kopi dan teh. Dan seperti biasa, kami menunggu jemputan deh teman-teman. Jadi ini seperti biasa kalau lewat sini tuh saya dan suami itu menunggu jemputannya di depan chill out teman-teman. Jadi mempermudah. Ini kan langsung di jalan utama, jadinya tidak perlu blusuk-blusuk ke gang lagi seperti di imigrasi. Pastinya di imigrasi itu macet teman-teman. Jadi ini kita sedang menunggu. Jadi di atas itu ada flyover teman-teman. Jadi di sini lumayan teduh. Nah, itu flyovernya. Menunggu di sini tuh teduh semriwing teman-teman. Alhamdulillah kita sudah dalam perjalanan pulang ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengikuti semua video saya pasti akan ingat jalur yang saya lalui pun sama saja seperti sebelum-sebelumnya teman-teman. Kalau ke Abbasiyah pulang ke rumah di Sheikh Zayed. Begitu juga sebaliknya kalau dari rumah ke imigrasi pasti jalannya sama saja seperti ini. Melewati juga Masjid Muhammad Ali Pasha yang dikelilingi oleh benteng namanya Salahuddin Al-Ayyubi teman-teman. Jadi pasti kalau lewat sini itu suami itu selalu bercanda teman-teman. Nih bentengnya adikmu seperti itu, karena nama adik saya juga Salahuddin teman-teman. Jadi dibuat bercandaan sama suami. Ini selama perjalanan itu kenapa sih saya suka sekali memvideokan teman-teman? Karena saya suka sekali teman-teman mengabadikan Mesir dari kacamata saya teman-teman. Karena biasanya itu pasti ada aja perubahan begitu cepat di Mesir itu teman-teman. Karena pembangunan di Mesir pun dilakukan secara masif teman-teman. Dan teman-teman sendiri
Mungkin sebagian tahu, mungkin sebagian tidak, kalau negara Mesir itu didirikan kan di atas gurun, teman-teman. Jadi ketika saya memvideo dari awal saya tinggal di Mesir sampai sekarang itu ada beberapa gurun pasir yang akhirnya sudah berdiri bangunan, teman-teman. Ini juga gebrakan pemerintah Mesir untuk mempromosikan wisatanya itu dengan menempelkan seperti ini, teman-teman, kayak banner tentang Grand Museum, teman-teman. Di dalamnya ada apa saja, itu tentang sejarah Mesir, teman-teman. Nah, ada Ramses, ada Cleopatra, seperti ini, teman-teman. Kalau malam itu lebih bagus ya, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Di gedung itu ditempeli apa namanya, teman-teman, kayak banner seperti banner gede, teman-teman. Nah, teman-teman, terima kasih telah mengikuti perjalanan saya hari ini. Semoga menambah informasi teman-teman tentang pembuatan iqomah yang pastinya memakan waktu yang lama. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar saya lebih bersemangat untuk membuat video tentang kehidupan saya di Mesir, teman-teman. See you in the next video. Bye-bye.